bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo semua, perkenalkan nama saya Wiji Pratama Ningrat. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan dua materi, yaitu tentang pasar uang dan pasar modal. Oke, pertama-tama kita dimulai dengan pasar uang terlebih dahulu. Pasar uang atau sering disebut sebagai money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang lebih dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar ekuiditas primer. Sejalan dengan blueprint pengembangan pasar uang 2025 atau BPPU 2025, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang bertujuan untuk mengembangkan pasar uang yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Kebijakan pengembangan pasar uang termasuk infrastruktur pasar keuangan, mengembangkan pasar uang yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter, dan sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dengan didukung oleh 3 strategi, yaitu perumusan kebijakan pengembangan pasar uang termasuk infrastruktur pasar keuangan, pengembangan pasar uang yang inklusif dan modern, serta integrasi dengan pengelolaan moneter. Sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Lalu selanjutnya ini ada pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama itu ada lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya itu yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lalu yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Individu-individu, misalnya rumah tangga, membeli sertifikat Bank Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, Breadlight pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instalasi kepemerintahan melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Lalu di sini ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal antara lain sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau oleh kepemerintahan. Selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemilik. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang terakhir di sini ada risiko investasi pasar modal. Memprediksi risiko dan investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga price volatility. Oke, sekian paparan penjelasan yang telah saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.